Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musli, saya asal Jakarta, lahir besar di Jakarta, tapi ibu bapak asli sini, Boyolali. Nah, kebetulan saya di sini jadi peternak budidaya cacing, jenisnya Lumbricus dan ANC. Kebetulan saya sebagai pemilik di sini. Kalau untuk alamatnya Jalan Ngangkruk Candi, Demangan, Sambi, Boyolali. Awal mulanya ini karena banyak sih waktu itu, banyak nyari-nyari usaha apa yang cocok untuk kita usahain dengan modal sedikit, untung banyak, tapi juga cara pemeliharaannya mudah dan praktis gitu kan, tapi penjualannya juga lumayan bagus. Nah, banyak sih referensi yang dulunya saya banyak cari-cari, ternyata yang cocok itu untuk saya pribadi cacing tanah ini, karena mungkin banyak faktor yang kenapa harus cacing tanah yang aku pilih untuk dipelihara. Dilihat dari banyak manfaatnya yang tidak hanya, kan kalau cacing tanah yang saya pelihara ini jenisnya Lumbricus, emang dia untuk obat dan untuk kosmetik. Nah, kebetulan tidak hanya untuk itu doang, tapi memang untuk tanaman, bisa bagus buat tanaman, hasilnya nanti bisa buat manusia, buat obat, bisa buat kosmetik. Kalau untuk obat itu yang paling dikenal sih untuk tipes. Kalau obat itu yang paling dikenal untuk tipes, tapi beberapa temen banyak yang di Semarang, Salatiga dan lain-lain pernah nyoba, ada beberapa yang sudah diolah, cacing yang sudah diolah, yaitu dibersihin dulu sampai bersih, terus dikeringkan, di oven, digiling jadi tepung, terus dimasukin ke kapsul dan diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan, yang memang punya banyak penderita, yaitu salah satunya sih waktu itu pernah stroke, darah tinggi, kolesterol, menurunkan panas, terus masih banyak lagi sih. Kalau untuk perawatan perharinya cukup mudah, yaitu tinggal selalu ngecek kondisi kelembapan dari tanahnya itu sendiri, media itu sendiri, sama pakannya. Jadi setiap hari diberikan pakan, sama setiap hari dicek kelembapannya. Kalau kenapa harus dicek kelembapannya? Karena kalau terlalu kering pun cacing bakalan kabur, bahkan bisa mati. Tapi kalau terlalu basah juga media akan menjadi padat, nanti dia malas bergerak, akhirnya mati juga di dalam. Jadi juga harus, dan setelah diberikan pakan dan disiramin, dicek kelembapannya, juga dibantu minimal seminggu sekali dibantu untuk digemburkan tanahnya, untuk biar tanah itu bisa gembur juga. Kalau pakan utamanya itu wajib ampas tahu. Kalau untuk cacing wajib ampas tahu, setiap hari kasih ampas tahu, tapi tidak menutup kemungkinan saya pribadi untuk tambahan pakan itu bisa sayur buah yang kita cacah dari pasar gitu, yang mudah dari pasar, atau debong pisang. Debong pisang juga bisa jadi salah satu pilihan tambahan pakan di saat memang ampas tahu mungkin saat ini agak sulit gitu ampas tahu, walaupun memang itu pakanan pokoknya, tapi tetap harus diberikan ampas tahu. Pendampingnya sayur buah, lalu bisa debong pisang, bisa juga memakai kotoran hewan, tapi saya tidak merekomendasikan kotoran hewan ini diberikan sering-sering, karena memang tujuan untuk cacing Lumbricus ini kan untuk obat, untuk dikonsumsi manusia, jadi tidak direkomendasikan untuk terlalu sering, paling tidak sebulan satu sekali diberikan. Kalau dari bibit sampai panen itu kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan bisa dipanen. Cara panen sih variasi, ada banyak cara, yaitu kalau saya pribadi si media ini tanahnya kita ambilin, nanti cacing itu kan akan turun sendiri tapi memang harus di kondisi di siang hari, ada mataharinya, tanahnya diambilin di paling atas, nanti cacingnya kan masuk lagi, jadi terus digituin sampai paling bawah, nanti cacing sendiri baru bisa dikiloin, baru bisa dipanen. Ada beberapa yang mereka diayak untuk mengurangi medianya, tinggal cacing tok, nah itu juga bisa dipanen gitu. Kalau untuk kendala cacing tergantung tempatnya. Kalau di tempatku sendiri kendalanya itu semut. Kalau di aku sendiri semut, makanya kenapa banyak kaki-kaki mejanya tak kasih botol itu, tak kasih air, karena banyak semut. Tapi tidak menutup kemungkinan tuh banyak sebenarnya hamanya si cacing sendiri. Ada hama yang makan cacing itu sendiri, ada hama yang makan makanan cacing. Jadi
untuk masalah kendala cacing itu sendiri tergantung kondisi tempatnya masing-masing. Jadi kalau ingin mulai untuk membudidaya cacing itu mesti dilihat dulu lingkungannya seperti apa dulu. Kalau memang lingkungannya kayak di tempatku ini banyak tanahnya, banyak semutnya, ya berarti kita harus bisa mengantisipasi. Waktu itu juga pernah sih ada di sini tikus. Tapi sebaik-baiknya tikus masih bisa kita kasih racun tikus mati, tapi sebaik-baiknya semut ribuan. Kadang udah ditaruh tempat sini, pindah lagi ke sini, wah sulit dari itu. Makanya kenapa awalnya di sini pakai kandang kolam, akhirnya sekarang pakai kandang rak karena alasannya itu sih untuk menghindari dari si semut. Karena semut makan makanannya cacing, ampas tahu itu. Tapi kalau ampas tahunya nggak ada, cacingnya juga dimakan. Makanya kalau untuk ini ganti media tetap ada di kolam, ada di kandang kolam. Tapi nanti kalau dia udah pindah, baru kita masukin rak-rak lagi untuk ngamanin si cacing biar tetap aman nggak dimakan semut gitu. Jadi siklus cacing itu di saat dia nelur kurang lebih selama 14 hari dia baru netes. Nah isi telur ini 2-7 ekor. Nah satu cacing itu, jadi cacing itu punya 2 jenis kelamin. Jadi tapi dia butuh perkawinan. Jadi setiap cacing itu tetap bakal bertelur walaupun dia punya 2 jenis kelamin, terus dia butuh perkawinan. Jadi masing-masing cacing itu akan bertelur semua. Satu cacing minimal bertelur 2-7 telur. Satu telur minimal 2-7 ekor. Kayak gitu sih. Dan di saat dia mengeluarkan telur itu warnanya hijau. Warna hijau nanti pas masuk ke 2 minggu, biasanya 14 hari, warnanya sudah berubah menjadi merah marun atau coklat, sudah mau netes. Nanti dari netes itu sampai dia ke dewasa kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan sampai 1 bulan atau 1,5 bulan lagi sampai 3 bulan dia baru bisa jadi dewasa, bisa jadi indukan. Nanti siklusnya akan begitu terus. Makanya akhirnya kenapa untuk pembudidaya cacing itu nggak pernah beli bibit lagi, karena yang dijual indukan sudah punya telur lagi, telur nanti kita siapkan untuk menjadi indukannya lagi gitu. Jadi siklusnya bisa kita mainin untuk terus bisa dipanen gitu. Kalau untuk titik paling rendah di saat budidaya cacing waktu di awal, karena walaupun udah belajar kemana-mana untuk memulai budidaya cacing, udah belajar kemana-mana, tetap aja di saat actionnya itu pasti ada 1-2 yang kita pasti kelewat gitu. Caranya bagaimana untuk melihara cacing, dan kebetulan itu juga dari salah satu pengalaman di saat pertama kali melihara cacing langsung 100 kilo cacing. Tapi karena kurangnya pemahaman, kurangnya ilmu, jarang disiram, terus juga jarang dikasih makan. Akhirnya hampir setengahnya dari 100 kilo, 50 kilo mati semua. Nah disitulah titik terendahnya, bagaimana caranya. Sudah ngeluarin duit banyak, sudah nyiapin tempat, malahan mati semua, hampir setengahnya. Nah terus gimana caranya? Ya akhirnya belajar lagi kemana-mana, ke pembudidaya yang udah berpengalaman lebih dari 2-3 tahun, kita sharing. Akhirnya diberikan masukan apa segala macam, saya lakuin. Di 3 bulan berikutnya ya alhamdulillah udah bisa minimal sebulan 15 kilo, 20 kilo kita panen. Kita bisa bangkit lagi dari situ gitu sih. Kalau untuk harga rata-ratanya, kalau di tempat saya lumbrikus 65.000, tapi ada juga beberapa yang ya 30.000, 40.000, ada juga yang 80.000, 100.000 juga ada. Jadi saya ngambil tengah-tengahnya aja, 65.000. Kalau untuk tujuan melihara cacing itu tergantung dari tujuan kita sendiri. Tujuannya untuk apa melihara cacing? Ada yang tujuan melihara cacing memang hanya untuk cacingnya kita kembangkan, nanti untuk pemancingan, atau memang untuk pengobatan, atau untuk di kosmetik. Itu nanti tergantung tujuan kita memelihara cacing itu untuk apa. Dan ada juga beberapa orang teman-teman melihara cacing itu lebih ke nyari casingnya. Casing itu bekas cacing, jadi media yang sudah lama di fermentasi alami, atau ibaratnya medianya itu udah dimakan sama cacing terus jadi kotorannya cacing, jadi casing. Jadi ada beberapa yang tujuan melihara cacing itu hanya ngincer di casingnya, karena memang untuk si cacing ini bagus untuk tanaman-tanaman, baik itu tanaman hias atau tanaman buah, yang dimana casing ini adalah fermentasi alami dari cacing itu sendiri.
Kalau untuk medianya yang direkomendasi untuk melihara cacing itu ada dua, yaitu baklok, media bekas jamur, atau onggo aren atau ampas sagu. Itu yang direkomendasikan. Kalau saya pribadi karena memang sudah saya rencanakan niat ingin membudidaya cacing, jadi sebelum memulai budidaya cacing saya udah nyiapin semua media sosial, nyiapin teman-teman di grup tentang percacingan, baik di tanaman, baik itu di pemancingan, baik itu teman-teman yang di kosmetik, di peternakan, udah saya siapin grupnya. Setelah cacingnya datang, tinggal saya action di media sosial. Nah, terus juga saya juga langsung masang titik Google Map di sini, bisa dicari budidaya cacing lumbricus dan ANC. Jadi bagaimana cara untuk penjualannya sih? Untuk selama ini saya coba pakai dua metode. Yang satu kan metode tradisional, jadi ya silaturahmi ke rumah teman-teman, nanti kan ditanya kan sekarang kerja apa ya, gitu-gitu kan ya, sekarang jadi peternak cacing gitu kan ya, akhirnya menjelaskan teman-teman tahu. Di sisi lain juga pakai cara modern, yaitu pakai media sosial itu tadi sih. Kalau cara ngubungin saya, ingin entah itu mau beli atau pengen bermitra juga bisa cari di Google Map aja. Di Google Map itu ada tadi yang saya bilang tuh, ketik aja budidaya cacing lumbricus dan ANC. Di situ lengkap juga sih, ada nomor HP saya, alamat dan segala macamnya. Kalau untuk motivasinya sih, kalau saya dari dulu lebih suka sekecil-kecilnya usaha kita bosnya lah. Karena apalagi di zaman saat ini tuh agak sulit nyari pekerjaan. Jadi kalau bisa yang anak-anak muda sekarang, yang khusus anak muda sekarang, punya skillnya apa, kemampuannya apa, itu yang diasah, itu yang dikembangin. Jangan lagi ngikut orang lah gitu kalau aku. Karena alangkah baiknya kalau memang kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kenapa tidak, kenapa harus kita kerja sama orang. Walaupun memang itu sulit, ya harus dijalanin. Kalau enggak ya kita yang ditindas. Kalau aku sih mikirnya gitu. Soalnya ya di zaman saat ini kita lihat sendiri aja lah, maksudnya banyak anak-anak muda yang zaman sekarang tuh tidak punya kemampuan untuk menjadi seperti apa, atau punya kemampuan tapi males untuk mengembangkan diri. Ya mau dibawa kemana akhirnya kita gitu kan. Harapannya sih kalau untuk dunia percacingan dengan adanya media yang seperti ini mungkin bisa dibantu untuk kita saling sinergi antara pembudidaya dengan pihak-pihak tertentu. Ya mungkin seperti pabrik-pabrik pakan ternak, pabrik pengolahan kosmetik yang memang bersinergi dengan si cacing ini, akhirnya kita bisa berdiri bersama untuk kalau aku sih tujuannya sebenarnya puncaknya itu nanti mau diekspor, tapi kan butuh proses juga, butuh proses untuk melangkah ke sana. Jadi baik itu kalangan-kalangan atas yang bisa bantu kita, atau kalangan-kalangan yang memang ayo kita produksi banyak cacingnya biar orang juga melihat karena produk banyak, jadi perusahaan-perusahaan juga pengen gitu untuk berkontribusi atas cacing tanah ini. Apa sih manfaatnya, apa sih fungsinya cacing tanah ini gitu.